Kepulan asap bakaran menjadi ciri khas penjual sate. Aroma harumnya, aduh, bisa bikin perut meronta-ronta karena kelaparan. Kalian yang tinggal di Tangerang pasti kenal dengan warung sate ini. Iya fams, ini warung sate Barokah Haji Wahab yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang, Banten. Warung sate sederhana ini terbilang legendaris karena sudah ada sejak tahun 1979. Meski kini dikelola oleh generasi ketiga, cita rasa sate di warung ini tetap terjaga. Ciri khas sate ini disajikan sangat berbeda. Rasakan deh sensasi baru makan sate tanpa tusuk sate. No ribet-ribet, fams. Warung sate di sini juga menghadirkan konsep dapur terbuka. Jadi kalian bisa tuh melihat proses pembuatannya. Oh iya, daging kambing di sini nggak boleh sembarangan ya. Harus memakai jenis kambing muda agar dagingnya nggak berbau perengus dan gampang empuk. Daging yang dipotong juga nggak berbentuk dadu. Istilahnya daging di sini dipotong dengan teknik fillet. Maksudnya sih daging dipotong cukup lebar dan ditusuk sate dengan ukuran besar. Dalam sehari, warung sate ini bisa menghabiskan paling sedikit 6-7 ekor kambing. Kemudian sate dibakar aja deh. Meski belum ada yang pesan, sate di sini sengaja dibakar supaya pembeli yang datang nggak kelamaan menunggu. Tenang, sate ini juga nggak akan tersaji dingin kok. Peminatnya banyak banget. Jadi sate yang baru dibakar bisa langsung ludes dibeli. Mengulik sejarahnya sate di Indonesia, panganan ini diciptakan pada abad ke-19 oleh pedagang makanan di Pulau Jawa. Pedagang Muslim Tamil dan Gujarat dari India lah yang datang ke Indonesia memberi pengaruh dalam dunia kuliner. Kemudian sate mengalami modifikasi, mulai dari bahan utama, bumbu rendaman, dan saus pendamping. Alasan itulah yang membuat sate Nusantara semakin beragam, fams. Bahkan beda daerah berbeda pula karakter satenya. Kalau dagingnya sudah matang, sate bisa langsung disajikan. Wait fams, daging harus dilepaskan dari tusukan dan dipotong-potong ya, supaya gampang makannya. Kalian juga bisa pilih daging kambing saja atau campur dengan jeroannya. Untuk bumbunya juga bisa pakai kacang atau kecap. Tinggal pilih aja deh. Sate di sini nggak usah ditanya lagi cita rasanya, enak dan sedap banget pokoknya. Karena dibuat dari daging kambing muda, teksturnya juicy banget. Supaya lebih kenyang, sate enak disantap dengan lontong atau nasi. Selain sate, warung ini juga terdapat menu idola para pecinta kuliner kambing. Ini dia, sup kambing yang tersaji dengan iga kambing atau jeroan. Untuk kuah beningnya terbilang kental karena dibuat dari kaldu tulang kambing. Nikmat paripurna, fams. Warung sate ini mulai buka dari jam 2 siang. Paling cepat jam 5 atau jam 6 sore udah ludes terjual tuh. Soal harga cukup terjangkau kok. Yuk, dilarisin. Banyuwangi nggak hanya terkenal dengan destinasi wisatanya. Kota di ujung timur Pulau Jawa ini juga punya banyak kuliner legendaris. Favoritnya warga suku Osing ada yang namanya rujak soto. Intip yuk cara buatnya. Bahan untuk bumbu rujaknya ada kacang goreng, petis, pisang batu, cabai, garam, gula merah, timun, lontong, tahu, tempe, dan sayuran. Sementara bumbu kuah soto komposisinya nggak kalah banyak. Bawang putih, kunyit, daun serai, merica, jahe, daun jeruk, dan daun bawang. Mau pakai isian babat, daging sapi, iga, dan ayam, tinggal pilih aja, fams. Pertama, bikin kuah sotonya dulu. Tumis bumbu rempah yang sudah halus ke dalam wajan. Jangan lupa potongan daun bawang juga dimasukin. Bikin masakannya jadi makin wangi deh pastinya. Berhubung mau bikin kuah, beri air secukupnya dan tunggu hingga mendidih. Kalau sudah, lanjut masukkan potongan daging, iga, serta babat, fams. Kalau bumbu sudah masuk, tambahkan daun jeruk, garam, dan penyedap. Biar makin harum menggoda dan nikmat pula cita rasa kuah sotonya. Bikin lapar, fams. Bagian soto udah jadi, sekarang giliran bikin rujaknya. Bumbu rujak khas dari Banyuwangi emang bikin nagih. Gula merah, pisang batu, petis, dan kacang goreng jadi yang paling wajib. Bagi yang suka pedas, silakan deh kasih cabai yang banyak. Kalau semua sudah halus, kasih sedikit air biar bumbu lebih menyatu. Potongan tahu, tempe, lontong, sayur kecambah, kangkung rebus, dan mentimun penurun darah tinggi bakalan sulit kamu jumpai di jenis rujak lain se-Nusantara.
Sesuai dengan namanya fams, sajian rujak soto adalah hasil penggabungan dua menu yang berbeda. Rujak yang sudah jadi lanjut disiram dengan kuah soto yang panasnya masih ngebul. Hihihi, mantap fams. Tambahan topping iga dan babat membuat rujak soto jadi semakin nikmat. Eits, nggak bakal lengkap kalau tanpa kerupuk udang ya. Duh, bikin ngiler aja. Di Banyuwangi, warung Mbok Mus menjadi salah satu warung yang menyediakan kuliner rujak soto. Lokasinya ada di Jalan Raya Jember, Dusun Kerajaan Kalirejo, Kecamatan Kabat. Jangankan di akhir pekan, di hari biasa pun warung di pinggir jalan raya ini selalu ramai pengunjung. Tenang, protokol kesehatan di sini tetap dijaga kok fams. Seramai-ramainya pengunjung yang makan di tempat dibatasi hanya 50% dari jumlah kursi aja. Sabar ya. Perpaduan rasa rujak ulek Jawa Timuran dengan kuah soto benar-benar manjain lidah para penikmatnya. Nggak ada yang ngalahin deh sensasi kenikmatan bumbu rujak pedas dengan siraman kuah soto panas. Yang mau dapat nikmat sampai keringat bercucuran, silahkan deh mampirin rujak sotonya. Makin mantap lagi, ada isian iga dan babat sapi juga fams. Pasti puas deh. Kalau ramenya pengunjung itu, kartu-kartu A saya itu di weekend. Terus hari raya, terus hari-hari besar gitu mas, itu kalau ramenya di situ, kartu A saya di situ. Buka sejak tahun 1982, jangan ragukan lagi deh legendarisnya rasa rujak soto di warung ini. Walau sudah dikelola oleh generasi kedua, kenikmatannya gak pernah sirna. Resep aslinya tetap terjaga, supaya rasanya gak jadi beda, apalagi hambar. Kalau sebelum pandemi sih fams, 100 porsi rujak soto bisa habis dalam sehari. Tapi di tengah pandemi ini, terjual 50 porsi aja udah alhamdulillah. Oh iya fams, menyebut rujak soto sebagai kuliner legendaris bukan asal-asalan. Sajian ini juga tersentuh unsur budaya. Beragam etnis dan suku yang ada di Banyuwangi membuat masyarakat setempat, terutama warga suku Osing, melahirkan kuliner khas yang gak bakal ada di tempat lain. Rujak soto itu muncul karena latar belakang di masyarakat Osing Banyuwangi itu kan masyarakat yang memadukan dari unsur-unsur budaya yang lain. Misalnya rujak soto, rujak kok dicampur dengan soto sih Pak? Biasanya rujak kan rujak sendiri dengan ya rujak sendiri kan seperti itu. Ini salah satu contoh diantaranya adalah rujak. Itu di mana-mana ada rujak, di Jawa Timur, Surabaya ono rujak kan gitu. Kemudian dicampur dengan soto, ternyata enak. Emang sih nggak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan kuliner yang satu ini ada di Banyuwangi. Dalam perjalanannya, rujak soto mengalami sejumlah modifikasi tampilan tanpa mengurangi kualitas rasa. Biar update dengan zaman dan bisa diterima oleh semua kalangan. Hihihi. Kalau penasaran silakan deh datang ke sini, sekitar 10 menit dari pusat kota arah selatan Banyuwangi. Tempat makan ini buka mulai pukul 9 pagi dan tutup jam 3 sore. Rp15.000 seporsinya udah bisa bikin kenyang fams. Bandung dikenal sebagai kiblatnya kuliner dan fashion di Indonesia. Gak heran, banyak tempat yang mempercantik makanan sekaligus tempatnya. Salah satunya tempat yang ada di kawasan Puncak Cimbuluit ini nih. Selain tempat makan, kalian juga bisa wisata kok. Di pintu masuknya tersedia loket untuk tiket. Tempat ini sebenarnya cabang dari toko roti yang cukup terkenal di Bandung. Tempat yang berdiri sejak akhir tahun 2017 ini berbeda dengan toko pertama yang hanya fokus menjual roti dan kue. Uniknya, di sini terdapat castle bergaya Eropa yang didominasi dengan cat berwarna hitam. Di dalamnya juga terdapat banyak kaca di setiap ruangan. Tempat ini juga memiliki spot menarik untuk foto-foto. Kalian juga bisa foto bak putri di Menara Rapunzel ini loh. Hihihi. Soal makanan di sini banyak pilihan. Nah, pizza meat lover ini salah satunya. Teksturnya lebih lembut dibanding pizza pada umumnya. Toppingnya dibuat dari daging cincang, bakso, dan smoked beef. Wah, pas banget disantap buat kalian yang doyan makan daging. Di atasnya juga ada keju mozzarella. Yummy. Tinggal panggang di dalam tungku selama 2 menit dengan suhu 200-400 derajat Celcius. Untuk minumannya, kalian bisa pilih aneka mojito. Minuman ini aslinya dari Kuba dan Spanyol.
Di negara asalnya, minuman ini mengandung alkohol yang dicampur dengan gula, soda, serta daun mint. Kalau di Indonesia, mojito kebanyakan dibuat non-alkohol, fams. Campurannya dibuat dari buah stroberi. Cocok tuh untuk menghilangkan dahaga. Kudapan yang satu ini dikenal sebagai jajanan tradisional khas Cirebon. Namanya pepes dage atau pepes oncom. Jajanan ini sudah terbilang unik dan langka. Tapi kalian masih bisa loh menemukan lapak penjualnya di sekitar Pasar Kanoman, Cirebon, Jawa Barat. Diperkirakan penjualnya sudah menjajakan pepes dage dari tahun 80-an. Dage atau oncom terbuat dari bungkil kedelai yang sarinya diambil dalam proses pembuatan tahu. Kemudian ampas tahu ini difermentasi agar berubah menjadi oncom. Kalau oncom ampas tahu berwarna kemerahan, berbeda lagi dengan oncom bungkil kacang tanah yang berwarna kehitaman. Meski dibuat dari ampas tahu atau ampas kacang, kandungan gizi oncom cukup baik untuk dikonsumsi. Adanya proses fermentasi membuat bahan yang tadinya bersifat kompleks menjadi lebih mudah terurai dan mudah dicerna oleh tubuh. Kandungan karbohidrat dan proteinnya juga cukup tinggi. Dalam membuat pepes dage, siapkan bumbu bawang putih, cabai, kencur, dan kemangi. For your info nih, oncom ternyata punya sejarah yang panjang. Panganan ini diperkirakan sudah dikonsumsi bersamaan dengan tempe pada abad ke-17. Ahli botani Belanda juga menjelaskan kalau produk oncom ini menjadi jenis pangan yang paling banyak ditemukan di pasar-pasar Jawa Barat atau Batavia. Meski namanya pepes, cara masak panganan ini nggak dikukus. Setelah dibungkus daun, langsung dibakar di atas arang. Nggak sampai 5 menit, pepes dage siap dinikmati. Paling enak sih makan bersama kerupuk, fams. Aroma kemangi membuat rasanya lebih mantul. Untuk rasanya mirip dengan sambal oncom atau isian combro khas Sunda. Mau dijadikan cemilan atau disantap dengan nasi, panganan ini tetap nikmat. Buat kalian yang ingin merasakan olahraga anti-mainstream, coba deh slackline. Olahraga ekstrim ini sangat membutuhkan fokus dan keseimbangan yang tinggi loh. Slackline pada dasarnya olahraga yang cukup simpel. Kalian tinggal berjalan di atas tali webbing dari satu titik ke titik yang lainnya. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu loh, fans. Bagi pemula yang baru belajar, harus rela jatuh bangun. Ada 2 teknik yang harus kalian pelajari dalam slackline. Pertama adalah sit mount, yaitu posisi duduk di atas tali. Caranya, kaki yang paling kuat harus dijadikan tumpuan. Kalau tali sudah dekat dengan badan, tinggal ayunkan kaki yang satu sambil memberikan tolakan pada kaki tumpuan. Kemudian langsung berusaha berdiri. Kalau merasa kurang nyaman dengan sit mount, kalian bisa mencoba teknik Congo mount. Hampir sama dengan teknik sit mount sih, tapi bedanya teknik Congo mount, posisi tubuh harus setengah jongkok dengan kaki terkuat sebagai tumpuan di atas tali. Bebas pilih deh, kalian mau pakai teknik yang mana. Yang paling penting harus bisa berdiri di atas tali dulu ya. Kalau sudah bisa seimbang, baru deh belajar jalan. Sebaiknya rentangkan tangan untuk membantu keseimbangan tubuh. Kalau tubuh condong ke kiri, tekuk tangan ke arah kanan. Dan sebaliknya, tubuh yang condong ke kanan bisa tekuk tangan ke arah kiri. Selain tangan, pinggang dan kaki juga berpengaruh. Untuk yang newbie, usahakan naik di atas tali yang berada di dekat tepi. Soalnya guncangannya paling kecil daripada tali yang ada di bagian tengah tuh. Dalam olahraga slackline, fokus dan keseimbangan menjadi kunci utama. Tapi nyali harus punya juga sih. Slackline umumnya tidak dimainkan di ketinggian yang ekstrim. Kalau yang dimainkan di ketinggian ekstrim disebut dengan highline. Kegiatan ini biasanya dimainkan di atas gedung, tebing, atau sungai. Nah, kali ini kita coba highline untuk menyeberangi waduk kecil. Panjangnya sekitar 30-50 meter saja. Biasanya, pohon atau jembatan yang kuat dipilih sebagai anchor atau sumbu awal. Pada prinsipnya, peralatan yang digunakan dalam slackline adalah tali webbing. Berbeda dengan highline yang memakai 2 tali webbing, tali satunya pada highline digunakan sebagai cadangan keselamatan. Selain itu, ring juga dipasang pada webbing untuk mengaitkan harness. Nah, tinggal kita cobain aja. Teknik highline yang digunakan juga sama persis dengan slackline kok. Untuk fokus dan keseimbangan tetap jadi nomor 2, sedangkan nomor 1 nyali, fams. Selain harus konsentrasi berjalan di atas seutas tali, tiupan angin yang kencang menjadi tantangan.
Semakin tinggi dari atas tanah, maka tiupan angin juga semakin kencang. Keseimbangan tubuh semakin teruji. Tapi tenang, bermain highline aman kok, karena tubuh terikat pada harness. Tapi tetap nggak boleh asal jatuh ya. Intinya kalian nggak boleh asal melompat, biar nggak tersangkut tali webbing. Wahana yang satu ini nggak kalah ekstrim fams, namanya katapult. Kalian bisa loh menikmatinya di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Aslinya, katapult adalah alat pelontar seperti ketapel, fams. Tapi katapult yang ini fungsinya bukan untuk melontarkan batu ya, tapi melontarkan manusia. Gimana? Berani coba nggak? Konsep kerjanya masih sama, fams. Agar terpental, seseorang yang ada di bagian ujung floating waterbed akan diberi berat pada ujung satunya. Wah, seru banget ya. Fams, floating waterbed ini sebenarnya biasa dipakai untuk foto-foto dan santai di atas air. Oh iya, katapult ini termasuk dalam water sport karena kalian harus melompat dan berenang saat bermain. Wahana ini baik untuk kesehatan loh, karena bisa membakar kalori dan melatih kelenturan tubuh. Kalian yang punya masalah tulang punggung, kegiatan ini sangat nggak dianjurkan karena punggung bisa berhubungan langsung dengan permukaan air. Kalau mau coba, kalian bisa datang ke salah satu resort di daerah Batu Karas ini. Sebaiknya datang ramai-ramai ya, karena wahana ini nggak bisa main sendirian. Wahana ini, fam, sangat nguras energi loh, jadi bikin cepat lapar deh. Tapi sehabis makan, jeda sekitar 30 menit biar perut nggak kaget. Jadi bangga deh dengan segala potensi wisata alam budaya dan kuliner Nusantara. Terus saksikan Ragam Indonesia ya, karena Indonesia istimewa.